Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga diberi kesehatan ya, dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kali ini Bu Ayu akan membahas tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Diingat, kita sudah memasuki tema B ya. Nah, sebelumnya Bu Ayu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu siswa mampu menemukan informasi tentang penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang kedua, dengan mencari informasi dari teks bacaan, siswa mampu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait pernyataan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, dalam buku paketnya kalian bisa buka halaman 55 subtema 2 pembelajaran 1 ya, tentang pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nah, sebelumnya kalian bisa baca teks Ayo Membaca halaman 55 sampai 56 tentang ribuan warga Riau terkena penyakit akibat asap kebakaran. Nah, asap hasil kebakaran hutan atau asap pembakaran sampah merupakan salah satu zat pencemaran udara. Asap tersebut dapat mencemari udara bersih sehingga kualitas udara menjadi turun, bahkan dapat berbahaya jika dihirup. Sebaliknya, saat menghirup udara di bawah pohon rindang akan merasa nyaman, sedangkan asap kendaraan motor menjadikan udara kotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Penyakit tersebut dapat disebabkan karena serangan bakteri atau virus. Nah, selanjutnya faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak nafas saat bernafas. Nah, manusia bernafas dengan menghirup udara dari lingkungan sekitar. Nah, jadinya kalau lingkungan kotor seperti tadi, seperti banyaknya asap kendaraan, asap pabrik, maka udara dengan kualitas buruk dapat tercemar, tidak sehat untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup ini kebiasaan yang jelek. Contohnya, kebiasaan merokok, menyalahgunakan alkohol, kurang tidur. Kurang tidur itu contohnya tidur yang enggak teratur, tidur yang terlalu larut malam, kurang olahraga, stres, kurang minum air, pola makan yang kurang sehat, itu bakal mengganggu pernafasan.
Ya, jadi kebiasaan hidup yang dilakukan sehari-hari sangat mempengaruhi kondisi tubuh. Kebiasaan hidup sehat membuat tubuh sehat. Sebaliknya, kebiasaan hidup yang buruk dan tidak sehat dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh kalian. Nah, selanjutnya ada pada gambar. Kalau gambar yang di atas yaitu kebiasaan merokok. Rokok mengandung banyak zat-zat berbahaya bagi tubuh. Mengisap asap rokok menyebabkan zat-zat berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh dan mengendap di paru-paru. Zat berbahaya tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit. Nah, salah satunya yaitu kanker paru-paru. Nah, jadi kalau kita tidak hanya yang merokok ya, yang menghirup asap rokok pun itu akan berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari perokok aktif. Jadi, kalau ada yang merokok di sekitar kita, lebih baik dihindarkan atau dijauhi. Nah, yang di bawah ini yaitu penyakit batu ginjal. Ini disebabkan karena kekurangan minum ya. Jadi kekurangan minum pun dapat berbahaya bagi gangguan pernafasan kita. Selain merokok dan kurang minum, ada juga kurang beristirahat, makanan yang bergizi, dan kurang olahraga. Nah, selanjutnya tugas kalian yang pertama yaitu menjawab pertanyaan berikut ini. Bisa kalian screenshot ya pertanyaannya. Untuk pertanyaannya boleh kalian jawab di buku tulis ya. Untuk soal kedua, tugas yang kedua itu sebelumnya Bayu akan menjelaskan salah satu penyakit gangguan pernafasan yaitu asma. Asma merupakan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Misalnya alergi udara dingin, alergi bulu, kotoran, debu. Nah, itu merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan. Nah, gejala awal penyakit asma yaitu batuk pada malam hari atau dini hari, sesak nafas bunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan nafasnya. Yang keempat, rasa berat di dada. Yang kelima, dahak sulit keluar. Nah, pasien penyakit asma ini dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala beratnya apa saja? Serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersegal-segal, tidurnya pun sulit. Dan posisi tidur yang nyaman adalah duduk, Kak, jika terserang penyakit asma. Nah, tugas yang kedua, kalian lengkapi pertanyaan di bawah ini, kemudian dijawab ya berdasarkan teks atau pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk tugasnya diberi nama dan tanggal yang jelas. Fotonya pun jelas, yang jelas, penulisannya pun yang jelas ya, yang nyata atau kerang. Nah, untuk tugas ketiganya yaitu mengenai seni budaya, properti tari. Banyak tarian yang menggunakan properti. Salah satunya tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Contohnya seperti gambar di bawah ini ya. Nah, selain tari topeng, ada juga
berbagai macam tarian, yaitu tari pendet yang berasal dari Bali, lalu tari lenggong dari Bali yang menggunakan properti kipas. Selanjutnya tari payung dari Sumatera Barat menggunakan properti berupa payung. Nah, selanjutnya tugas kalian, ini tugasnya buat PR ya. Dikumpulkannya boleh besok atau Rabu. Lakukan kegiatan berikut. Carilah berbagai gambar tarian daerah yang menggunakan properti. Carilah boleh dari majalah atau internet. Kemudian kalian tempelkan ke HVS atau karton. Nah, berilah keterangan tari, daerah asal, dan properti yang digunakan. Kemudian kalian presentasikan ya. Nah, untuk tugasnya yang ini, kalian Bu Ayu beri kebebasan membuat sekreatif mungkin, boleh menggunakan HPS atau kertas karton ya. Nah, jika yang nanti Selasa atau Rabu ketemu Bu Ayu, bawa hasil kerjanya ya. Sekian penjelasan dari Bu Ayu. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.